welcome back bareng saya lagi Arya di portal kampustrader.com dan di dalam sesi Forex Basic Class ya. Dan kita ketemu lagi ini sesi kelima ya. Di sesi kelima ini kita akan ngobrolin hal baru ya. Kalau sebelumnya kita udah kenalan apa itu Forex, gimana cara Forex itu bekerja, apa aja hal yang terkandung di dalam Forex kita udah tahu seperti apa. Kita udah juga ngobrolin pilar-pilar yang penting di dalam industri Forex ini yang perlu kita tahu ya, teknikal, money management, sama psikologi gitu ya dalam trading. Kita udah kenalan juga kemarin ada yang namanya fundamental, ada yang namanya teknikal. Kali ini kita akan belajar yang namanya platform trading. Dan platform trading ini kita penting dan harus punya ya. Kita harus punya yang namanya platform trading untuk bisa trading. Kalau sebelumnya kan kita udah jelasin kan kalau hal yang perlu kita siapkan sebagai seorang trader adalah device sama platform trading itu ya apa. Dan kita akan kenalan sama dua hal. Jadi ada yang namanya MetaTrader, ada yang namanya TradingView. Nah, dua aplikasi ini, dua platform ini yang sering saya gunakan dalam trading sehari-hari ya. Saya charting, saya trading sehari-hari. Oke, sebelum masuk ke sana, kenapa saya menggunakan dua hal ini? Karena gini. Oke, jadi di dalam saya masih dalam aliran yang saya perlu menjadi seorang analis, saya perlu menjadi seorang order taker. Kalau kalian tahu di dalam industri forex ini ya, atau mungkin kalian tahu yang namanya trading room besar di luaran sana ya, atau exchange atau mungkin misalnya apa ya, trading room lah, mostly trading room gitu ya, baik di perusahaan atau memang mereka punya institusi sendiri trading room gitu ya, mereka punya yang namanya order taker, mereka punya yang namanya analis. Dua pekerjaan ini berbeda. Analis fungsinya untuk menganalisa apa yang akan terjadi di dalam market dan di mana dia akan masuk ke dalam market. Setelah mereka tahu di mana dia entry-nya, dia tinggal input ke dalam order taker dan order taker nggak perlu mikirin apapun, tugasnya dia hanya buy atau sell aja di titik yang sudah diteruskan oleh si tim analis gitu. Nah, si MetaTrader ini sama si TradingView ini mengakomodir si order taker dan si analis itu gitu ya. Tapi apakah kita harus wajib pakai keduanya juga enggak. Ini saya memperkenalkan aja dua platform yang biasa saya gunakan gitu ya. Sometimes saya menjadi seorang analis, sometimes saya juga menjadi seorang order taker. Jadi saya perlu kenalin ini ke kalian-kalian semua. Ya, ada yang namanya MetaTrader dan ada yang namanya TradingView. So, kita masuk aja ke layar. Nah, pertamanya ya kayak tadi ya, tujuannya platform MetaTrader ini ya kita udah bahas kan, kita akan kenalan sama yang namanya MetaTrader sama TradingView. Kalau MetaTrader ini untuk melakukan mostly aktivitas trading. Jadi si order taker ini platformnya adalah MetaTrader gitu ya. Tujuannya untuk menganalisa atau entry transaksi. Jadi bisa nggak menganalisa di MetaTrader aja mas tanpa TradingView? Bisa. Jawabannya bisa. Analisa di sana, entry langsung transaksi di sana, dan MetaTrader ini kita perlu punya akun broker gitu ya. Nanti kita kenal juga gimana cara buka akun broker itu seperti apa gitu. Jadi kalau pakai MetaTrader kita perlu punya akun broker. Kita perlu punya brokernya dulu, bukan punya broker. Kita perlu buka akun di broker yang kita inginkan gitu ya. Dan kita buka akun di sana baik demo atau live account, lalu kita baru bisa analisa dan entry di sana, transaksi di sana. Kalau TradingView ini hanya aplikasi atau platform untuk melakukan aktivitas charting atau analisa aja. Ada beberapa broker yang memang kerja sama TradingView dan mereka bisa langsung transaksi di dalam platform TradingView tersebut. Tapi nggak semua broker, hanya ada beberapa broker aja gitu yang bisa transaksi langsung di dalam TradingView. Cuman mostly saya biasanya menggunakan TradingView ini untuk charting, untuk bikin sebuah catatan gitu ya, untuk mungkin saya share sama kalian-kalian semua gitu ya. Saya biasanya menggunakan TradingView untuk platform charting saya. Dan ini mostly untuk analisa aja yang saya biasanya gunakan. Jadi beda tuh. Kalau Mas Arya biasanya kalau misalnya mau analisa di mana, saya biasa analisa di TradingView. Kalau di MetaTrader saya biasanya hanya untuk melakukan entry transaksi aja. Itu tujuannya. Oke, next. Nah, ini tampilannya, ini adalah tampilan dari TradingView ya. Tampilan TradingView seperti ini, nanti kita breakdown satu persatu ya. Dari tampilan ini seperti apa aja, ada apa aja fiturnya di sana. Dan ini adalah trading dari MetaTrader gitu. Ini ada tampilan dari platform MetaTrader. Ini kebetulan MetaTrader 4. Sekarang ada MetaTrader 4, ada sama MetaTrader 5. Nanti saya ajarin yang pakai MetaTrader 5-nya juga gitu ya. Nah,
Untuk mendapatkan platform trading ini ada dua ya, ada MetaTrader, ada TradingView. Nah, kalau MetaTrader ini umumnya setiap broker memiliki versi MetaTradernya sendiri-sendiri. Jadi misalnya ada broker A, broker B, broker C, broker D gitu ya. Kita mostly commonnya menggunakan MetaTrader yang langsung bawaan dari broker tersebut. Bisa nggak Mas pakai yang umum langsung satu aplikasi bisa untuk semua broker? Ya ada aja, bisa pakai itu. Cuman saya sih saranin biasanya tetap perlu menggunakan MetaTrader yang bawaan langsung dari brokernya gitu ya. Teman-teman bisa download aplikasi MetaTrader di website broker yang teman-teman pakai ya, yang kalian pakai ini. Bisa install di handphone atau di komputer ya. Kalau di handphone bisa tersedia di Play Store atau di App Store, atau ya kalau teman-teman yang pakai Android pakai Play Store, kalau misalnya pakai iPhone ya di App Store. Berarti kan kalau di laptop atau komputer kalian bisa masuk ke ini di sini nih. Saya ada kasih contoh satu platform trading di broker yang namanya DuPoint ya. Jadi kalian juga bisa buka akun, bisa download MT5, ini MetaTrader MT5 di www.dupain.co.id/trading/mt5/. Kalian tinggal masuk aja ke sana, nanti download aplikasi atau platform trading MetaTrader dari broker DuPoint gitu ya. Kalian tinggal download aplikasi MetaTradernya di sana. Nah, selanjutnya ada yang namanya akun TradingView atau platform TradingView, dan ini tersedia di versi website atau aplikasi. Jadi bisa pilih mau download aplikasinya atau mau lewat website, itu bisa gitu ya. Jadi kalau website kalian tinggal kunjungin aja www.tradingview.com ya, yang ini www.tradingview.com ya, atau kalian bisa download aplikasinya di Windows Store, App Store atau Play Store. Jadi TradingView juga sama, bisa di HP, bisa di komputer ya. Kalau di HP bisa lewat aplikasi, tinggal download aja di App Store atau di Play Store. Kalau di laptop bisa milih mau aplikasi atau mau website, sesuai dengan kenyamanan aja gitu kira-kira. Nah, MetaTrader ya, cara gimana buka akun. Mas, saya misalnya belum punya saya belum tahu brokernya apa yang perlu saya pakai gitu ya. Ya saya bisa, nanti saya kasih satu video gimana cara buka akun broker ya. Ini yang kebetulan saya pakai, namanya brokernya DuPoint gitu. Dan di sini saya contohinnya nanti cara masuk ke dalam MetaTrader DuPoint juga, dan masuk ke dalam akun di TradingView nanti seperti apa gitu. Cari cara dapetinnya ini, kalian perlu ikutin dulu. Abis ini kalian sambil buka laptop atau HP-nya, silakan install dulu nih ya. Kalian pause dulu video ini, silakan download dulu, biar kita nanti bakalan breakdown satu-satu apa aja fitur-fitur yang ada di dalam platform-platform ini. Jadi kalian juga bisa kenal dan saling catat juga gitu. Jadi biar ini penting karena kalian udah belajar kemarin apa aja yang ada di industri forex ini gitu ya, apa aja yang perlu kita perhatikan, dan kalian juga perlu menguasai platform trading ini, fungsinya untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa, ini untuk apa gitu, dan kita perlu tahu semuanya gitu. Oke ya, jadi pastiin download dulu aplikasinya ya. Kalau udah download, nanti cara buka akunnya saya share caranya seperti apa. Oke, kita next. Nah, kalau misalnya kalian mau buka akun TradingView nih, kalian udah download aplikasinya atau lewat website misalnya ya, kalian cari aja di Google, di Chrome misalnya, kalian tinggal search TradingView. Nah, search TradingView nanti tinggal diklik aja di sini TradingView ya. Mas masuk ke klik, nanti ada tampilan layarnya seperti ini. Nanti klik yang orang, nah ini gambar profile seperti ini, diklik aja, nanti kalian klik sign in ya, atau masuk ya. Kalian tinggal klik sign in aja. Kalau sudah, nanti ada tampilan seperti ini. Mau sign in, kalau udah punya akun tinggal sign in, berarti tinggal masuk aja, pilih mau masuknya pakai akun Google, bisa pakai akun Facebook atau X atau Yahoo atau Apple ID atau LinkedIn, malah ada gitu ya, atau pakai email biasa juga ada. Kalau misalnya belum punya akun, pilihnya yang mana? Pilihnya yang sign up di sini atau daftar ya. Sign up itu kan daftar kan. Nah, kalian tinggal klik di sini aja gitu. Kalau misalnya sudah diklik, nanti tampilannya kita pilih sign up-nya mau pakai email, Gmail, Facebook, X, Yahoo, Apple ID atau LinkedIn. Silakan bebas mau dipilih senyamannya kalian mau seperti apa. Kalau misalnya sudah, nanti tampilannya akan masuk seperti ini. Kita fokus di yang kanan dulu ya. Di kanan ini ada profile ya. Jadi kalau sudah udah terdaftar, itu ada namanya username. Nah, ini username kita. Contoh di sini Rasandria 1973, ini adalah username dari TradingView saya gitu, dan ini berarti menandakan kalau saya sudah terdaftar di platform TradingView, dan ini free ya. Ini free, ini nggak bayar gitu ya. Ada versi yang berbayarnya, cuman saya kenali dulu yang versi free-nya. Sama aja sebetulnya, cuman ada beberapa hal yang membedakan nanti. Gitu, oke? Kalian tinggal sign in aja atau sign up aja. Kalau misalnya sudah, bisa nih mau dipilih language-nya atau bahasanya jadi bahasa Indonesia, mungkin biar lebih mudah dimengerti, boleh. Mau bahasa apa, misalnya bahasa Arab ya ada, silakan. Kalian mau pakai bahasa Chinese juga silakan, ada di situ pilihannya ya. Karena ini global.
Nah, selanjutnya setelah kita tahu sudah tersign in dengan tuntas, kita masuk ke menu produk ya. Lalu kita masuk ke dalam super chart. Nah, kita klik pokoknya ke super chart aja gitu, nggak perlu ke yang screener atau kalender gitu dan lain-lain, nggak perlu ya. Kita cukup masuk ke dalam super chart aja. Jadi ada terminal untuk ngelihat dari market-market yang ada di dalam dunia ini ya. Jadi TradingView ini bukan hanya cuman untuk forex saja, tapi dia juga ada untuk stok atau saham gitu ya, ada untuk kripto dan banyak, ada futures dan lain-lain gitu. Jadi nggak cuma forex saja gitu. Kalian trading saham gitu ya, di sini bisa ngelihatnya pakai TradingView. Kalian yang trading kripto ya, kalian bisa ngelihat lewat TradingView. Kalian mungkin yang trading oil gitu ya, bisa ngelihat dari TradingView harganya dan masih banyak lagi hal lainnya. Nanti kita kasih lihat gitu. Oke? Nah, tampilannya kalau udah masuk kita klik super chat nanti tampilannya seperti ini gitu, dan ini adalah tampilan awal dari si TradingView. Setelah itu kita langsung bahas ke TradingView realnya. Oke, kita sudah masuk ke dalam TradingView. Kita udah masuk ke dalam TradingView dan kita akan kenalan dulu dari yang paling kiri dulu deh, biar paling enak ya, biar gampang. Jadi kalau kita klik di pojok kanan atas ini adalah username-nya, ini adalah username gitu ya. Kemudian ini juga ada app setting atau settingan aplikasi gitu ya. Kita mau warnanya apa, temanya mau hitam atau mau putih itu bisa. Ini kalau hitam, ini kalau putih seperti itu gitu ya. Saya biasanya pakai yang putih lebih enak sih sebetulnya. Gitu ya. Ini normal aja, nggak ada yang perlu diubah gitu ya. Ini nggak ada yang perlu diubah. Dan kita kenalan lagi yang sebelah kanannya. Nah, di sini kalau kita klik gitu ya, ini masuk ke dalam mata uang atau komoditi atau valuta yang mau kita pilih. Nah, di sini lengkap. Ada stocks, ya, ada funds, ya, ada futures, ada forex, ada crypto, ada index, ada bonds, ya, ada ekonomi, ya, dan ada option. Jadi mau trading apa semuanya ada di sini. Kalau misalnya mau Mas, saya biasanya saham atau stok gitu ya, tinggal diklik aja Nvidia misalnya. Nah, ini bisa nanti dia langsung masuk ke Nvidia gitu ya. Misalnya kita klik lagi di stok, misalnya kita mau ngelihat lagi ke apa? Misalnya BBCA ya, BBCA misalnya ada. Tinggal klik di sini. Nah, di situ semuanya ada. Gitu, itu yang trader saham gitu ya. Terus misalnya kita mau pindah ke yang kripto ya, biasanya mau kripto ke BTC USD ya, BTC USDT misalnya. Diklik aja. Nah, di sini dia langsung keluar gitu. Jadi banyak, atau ETH ya. Selain kita klik yang atas ini gitu ya, selain kita klik di atas ini, kalian juga bisa langsung ketik lewat keyboard aja ya. Jadi kalau kalian pakai laptop atau komputer lebih enak. Kan di awal saya udah rekomendasiin kalian untuk pakai yang namanya laptop device-nya atau komputer, biar tampilannya atau tradingnya atau chartingnya ini jauh lebih mudah, lebih enak. Karena kalau di HP layarnya kecil dan nggak nyaman lah gitu ya. Belum punya, nabung beli laptop untuk trading ya, biar kalian bisa jadi trader yang profesional. Oke, masuk. Kalau misalnya kalau tadi merasa lama dan tidak efisien, kalian ngeklik gini terus nyari gitu ya, lama gitu ya, kalian boleh langsung klik atau ketik aja nama yang mau kalian buka. Misalnya kalian mau buka ETH USD. Kalian tinggal ketik aja di keyboard ETH USD. Nah, nanti klik ya gitu. Tinggal diklik aja. Nah, nanti dia keluar. Misalnya apa? Sol gitu ya. Atau mungkinnya Solana gitu ya. Solana. Nah, tinggal klik aja di situ. Gitu. Kalian tinggal klik di sana, itu untuk yang kripto. Atau mungkin misalnya kalian mau buka Euro USD, tinggal enter aja, nanti dia langsung kebuka. Kalian mau buka XAU USD, tinggal klik aja dia langsung kebuka. Mau ngebuka USD JPY, ya kalian tinggal enter aja dia langsung kebuka gitu. Itu cara yang lebih efisien dan lebih cepatnya seperti itu. Oke? Nah, lanjut kita kenalan lagi sama yang di sebelah kanannya ini. Ini adalah time frame. Jadi ini menggambarkan time frame. Ini adalah time frame 1 menit ya. Ini time frame 5 menit. Kita kan sebelum udah kenalan sama time frame 1 menit gitu ya. Atau kita udah kenalan sama yang namanya time frame ya. Jadi time frame ini merepresentasikan per satu candle ini kan, ini kalau kita misalnya lihat, kita udah kenalan yang namanya candlestick kan. Nah, kita kan bisa lihat per satu candle ini dia terbentuk setiap 1 menit sekali gitu ya. Ada tandanya nih di sebelah sini. Oh, ini berarti ada angka mundur tuh kan. 31, 30, 29, 28, 27 dan seterusnya kan. Kalau ini waktunya sampai 0, dia nanti bikin candle baru. Nah, kira-kira kayak gitu di 1 menit. Kalau misalnya di time frame 5 menit ya, diklik aja.
Oh berarti candle berikutnya nanti 2 menitan lagi gitu ya, dia baru kebuka candle baru. Di time frame misalnya 1 jam atau 1H gitu kan, oh berarti 47 menit lagi dia baru kebuka candle baru lagi. Gitu di 4H berarti berapa jam lagi? 2 jam 47 menit lagi baru dia ngebuka candle baru. Nah, kira-kira kayak gitu aja ya. Contoh, nah ini kan udah berubah kan, tadi di sini sekarang udah bikin candle baru gitu ya. Tadi yang warnanya hijau, sekarang buka lagi, open candlenya lagi yang di atas ini gitu. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Ini time frame. Jadi mau di time frame berapapun ini semuanya lengkap ya. Ada yang sampai ke second gitu kan, ada yang sampai minute gitu atau menit, ada yang jam ya, daily atau sampai ke bulanan, itu ada semuanya. Gitu. Ini adalah time frame. Atau kalau misalnya cara efisiennya gimana Mas? Bisa ketik aja angka. Misalnya 1 jam atau 1H itu kan dimenitin berarti 60 menit. Ketik aja 60. Nanti kita langsung berubah ke 60. Misalnya ke 4 jam, berarti 4 jam itu kan 240 ya, 240 menit. Kita ketik 240. Nanti dia langsung ke 4H. Tuh dia langsung berubah gitu. Kita misalnya mau pindahin ke 30 menit, ketik aja 30 menit ya, dia langsung berubah. Itu cara efisiennya seperti itu. Oke? Nah, ya kita udah bahas dari tadi akun gitu ya di sini, kemudian ada pair di sini, cara pilih pair gimana, ada time frame juga. Next di sebelah kanannya lagi, ini mau seperti apa? Apakah mau candlestick atau mau hollow candle ya? Ini ya nggak beda jauh lah, sama aja lah ya gitu ya. Atau misalnya kalian sukanya mungkin ada yang ya mungkin aja, ini mungkin aja ada yang suka yang pakai line kayak begini, ya boleh aja gitu. Cuman yang paling common sih yang candlestick seperti ini gitu ya. Candlestick seperti ini paling common lah, yang paling enak untuk dilihat gitu. Jadi ini hanya dia menawarkan aja mau pakai yang mana gitu. Mau pakai high low gitu ya, ya boleh aja gitu. Cuman ya biasa ini yang paling common yang digunakan dan warnanya merah sama hijau. Itu mostly yang paling common. Oke, selanjutnya kita ada menu yang namanya indikator. Nah, indikator ini kita kemarin udah kenalan ya, di sesi sebelumnya kita udah kenalan sama yang namanya indikator-indikator teknikal. Kita coba masukin ke dalam TradingView ini caranya gimana. Contoh yang pertama kita kenalan sama yang namanya moving average ya. Kalian bisa tinggal cari moving average. Nah, kalian tinggal cari moving average ini yang ada yang eksponensial ya. Kalian tinggal klik aja di sana ya, tinggal klik aja ya. Caranya gimana Mas? Tinggal klik aja ya. Nanti klik, setelah diklik dia langsung muncul di atas ini. Ini kita close dulu deh. Ini kita close biar kalian nggak bingung. Nah, ini di sini udah keluar ya, di sini ya. Ini yang saya tunjuk ya. Ini ada EMA atau moving average eksponensial, dia sudah keluar. Oke, tinggal ditentuin. Nah, nanti kita pelajari lebih jauh EMA berapa yang perlu kita gunakan untuk membaca strategi teknikal yang ada di dalam market itu harus yang kayak gimana sih gitu. Nanti di sesi berikutnya kita bahas. Oke. Nah, ini misalnya kita input jadi EMA 200 ya. Ini EMA 200, ini EMA yang paling common yang biasanya saya gunakan. Terus misalnya kita warnain warnanya hitam ya biar terlihat dengan jelas. Oke, kita klik oke. Ini sudah selesai. Kita masukin EMA. Kemudian kita masukin lagi apa, RSI gitu ya, kita tulis aja RSI gitu, nanti dia ada gitu ya, RSI atau relative strength index. Nah, diklik di situ, nanti dia muncul tuh RSI ya. Kalau di atas 70 berarti di overbought, kalau di bawah 30 berarti di oversold gitu ya. Jadi sama nih kayak gini kan, oh ini udah oversold nih gitu kan, waktunya nge-buy. Terus dia turun lagi ke bawah, oh ini udah oversold lagi nih, waktunya nge-buy lagi, makanya dia mantul ke atas lagi gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini, oh ini overbought nih atau overbuy gitu kan, waktunya nge-sell, dia turun ke bawah gitu. Simple kan kelihatannya, tapi tidak semudah itu. Ya, banyak hal yang perlu kita pelajarin. Oke? Itu RSI. Atau misalnya MACD ya, kita tulis aja MACD ya, Moving Average Convergence dan Divergence gitu ya. Nah, tampilannya sama kayak begini. Gitu. Jadi indikator apapun yang kalian mau pakai bisa dicari di sini, atau yang namanya Bollinger Bands kan. Kemarin kan kenal yang namanya Bollinger Bands kan. Bollinger Bands ya. Nih kita klik. Oh, kelihatan Bollinger Bands. Gitu. Sebentar, ini MACD-nya kita hapus dulu biar kelihatan gitu. Nah, ini Bollinger Bands-nya udah kelihatan gitu ya. Jadi kita bisa lihat, oh kalau kena ambang batas bawah ya kan waktunya nge-buy. Batas ambang atas kena di sini waktunya nge-sell. Kayak gitu aja terus. Gitu. Caranya sebenarnya terlihatnya sangat mudah, tapi ya tricky gitu. Nah, ini banyak pemula-pemula yang terjebak di sana, ya akhirnya ujung-ujungnya uangnya habis-habis juga kan gitu. Padahal banyak hal yang perlu kita pelajari. Itu sekilas cara indikator ya. Jadi ngerti ya cara masukin indikator seperti apa? Simple banget, sangat simple, super simple. Jadi harusnya nggak bingung lagi hari ini gitu ya. Jadi udah ngerti cara pindahin
pair atau mata uang itu bagaimana, mau ke saham, mau kripto, mau ke forex itu semuanya bisa, futures bisa, dan lain-lainnya indeks bisa, semuanya bisa di TradingView ini. Oke? Ke time frame juga udah bisa, udah ngerti caranya gimana. Cara ngenalin indikator atau masukin indikator juga udah gampang ya, tinggal searching aja, terus tinggal kalian klik aja indikator yang mau dipakai gitu. Oke? Ini kita hapus ya. Ini kita hapus. Oke, setelah itu kita lanjut ke yang sampingnya. Ini kalau alert sih ini jarang saya pakai ya. Ini alert jarang saya pakai, cuman dia bisa memberikan kita peringatan atau mungkin notifikasi ketika misalnya sudah melewati harga berapa gitu. Nanti ini mungkin sinyal untuk waktu, oh ini waktunya kita nge-buy nih karena udah ngelewatin hal ini gitu kan. Kita open transaksi misalnya di MetaTrader dan seperti itu. Jadi kira-kira alert ini hanya untuk notifikasi ke dalam kita aja, ke mungkin device kita ya, atau laptop atau HP kita gitu ya, untuk memberikan notifikasi ke sana kalau misalnya di market USD GPO ini dia sudah melewati harga berapa gitu. Oh ini waktunya lo nge-buy nih, oh ini waktunya lo nge-sell nih gitu kan. Nah, kira-kira kayak begitu. Oke, dan message-nya kita bisa pilih juga di sana. Message-nya mau apa? USD JPY crossing berapa gitu kan, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, enaknya di TradingView ini ada satu fitur, cuma memang fitur ini hanya berlaku ke TradingView yang berbayar ya. Jadi ini bisa gratis, ini bisa bayar. Nah, kebetulan TradingView saya yang berbayar gitu. Jadi ini saya gunakan biasanya untuk proses backtest. Jadi saya bisa potong chart. Nah, potong chart maksudnya gimana, kita bisa mundurin ke belakang. Jadi bukan mundurin ke belakang kayak gini ya, ini mah gampang. Semua juga bisa, di MetaTrader juga bisa gitu kan. Tapi di sini itu bisa motong sampai motong beneran motong. Ini ada fitur replay, kita klik aja, kita potong kita mau sampai mana. Nah, gitu. Kira-kira kayak gini. Oh, saya misalnya mau entry di mana? Saya misalnya mau entry di sini. Kira-kira kejemput apa enggak ya? Contoh. Ya, contoh aja. Kita misalnya mau kejemput kita misalnya mau entry di sini. Oke, kita tandain kan, kemudian kita jalanin. Ini bisa dijalanin. Gitu. Nah, dia harga bergerak. Oke, kita cepetin aja ke kali 10. Nah, jadi kalau misalnya kalian pakai, oh ini kejemput ternyata di sini gitu kan, dan dia taking profit sampai ke atas gitu. Ini adalah area yang memang biasa saya ambil ya. Nanti saya akan share sama kalian semua gimana caranya saya menentukan kenapa saya entry di sini. Ini ada ilmunya ya. Kemarin kita udah ngobrolin yang namanya support resisten ya. Jadi bukan asal support, bukan asal resisten aja, bukan asal supply, bukan asal demand aja, tapi saya akan kasih tahu di mana saya nentukin entry saya di dalam market gitu ya, dan saya tahu itu bisa taking profitnya mau kemana atau arahnya mau kemana, itu ada ilmunya. Nanti kita share juga gitu. Contoh kayak di sini, ini adalah area saya, area buy, kemudian harga masuk ke sini dan hit taking profit jauh banget sampai ke atas dan saya dapetin profit yang untungnya gede banget, rewardnya saya gede banget gitu. Nah, ini proses backtest jadi lebih mudah kalau misalnya pakai fitur replay. Jadi kalau gimana caranya dapetin fitur replay? Beli. Ya, berapa belinya tinggal dicek aja, hubungin aja tim TradingView-nya. Saya bukan yang punya TradingView soalnya. Oke, kita sudah bahas tadi ya di reply. Jadi kalau misalnya mau butuh fitur reply, silakan pakai fitur reply. Ya, itu yang biasa saya pakai untuk backtest. Gitu. Oke. Sampingnya ini, nah ini kalau fitur berbayar juga ada pakai layout setup gitu. Jadi kita mau misalnya satu layar, atau misalnya kita mau pakai dua layar ya, dua layar misalnya mau pakai time frame yang berbeda atau mungkin mau pakai pair yang berbeda bisa gitu. Ini kita bisa setting. Misalnya yang satu sini time frame-nya mau 15 menit ya, kita tinggal ketik aja di sini 15, atau misalnya di sini mau 5 menit ya, ini bisa. Di sininya misalnya tetap mau 1H atau 1 jam bisa. Ya, di sininya mau tetap 1 jam. Nah, ini bisa, tetap bisa. Gitu ya. Jadi di sini sama-sama USD JPY, tapi yang satu time frame 5 menit, yang satu lagi time frame 1 jam atau 60 menit itu bisa. Gitu. Jadi disesuaikan, dan ini fitur yang cuman ada di TradingView yang berbayar. Atau bahkan mau 3 layar bisa juga, TradingView yang berbayar bisa. Ya. TradingView yang berbayar bisa. Sama seperti ini juga ya, mau di time frame 5 menit, ini 1 jam, ini di weekly, itu semuanya kelihatan semua. Gitu. Oke? Jadi kalau misalnya mau dapetin fitur-fitur replay sama yang layout bisa 2 layar, 3 layar ini ya kalian perlu beli yang berbayar gitu ya. Berapa ya? Mungkin yang 1 bulan itu 500 ribuan deh kalau nggak salah. Kalau yang bayarnya biasa ya. Cuman ada beberapa paket yang memang saya gunakan. Ini kelebihannya paketnya makin tinggi, bisa backtestnya makin jauh. Bisa beberapa tahun, 5 tahun ke belakang itu bisa.
gitu. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan aja. Kalau misalnya nggak mau backtest ya nggak usah punya gitu. Tapi kalau saya saranin sih tetap perlu backtest dan perlu punya yang berbayarnya gitu. Oke, lanjut ya. Di sini ada settingan ya. Ini adalah settingan yang ini cuman layout aja sih. Ini layout aja. Kemudian di sini ada settingan ini kita klik gitu. Nah, di sini kita klik dari atas ada simbol. Simbolnya warnanya mau apa ya. Misalnya, Mas saya pengennya hitam putih bisa aja diubah gitu ya. Bodinya misalnya kita mau ubah yang hijau warnanya putih, yang merah warnanya hitam bisa. Tuh, nanti dia berubah gitu. Jadi kira-kira sama aja gitu ya. Jadi disesuaikan dan kita bisa tetap mengubah apa yang kita mau. Disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan gitu. Di bordernya sama di widthnya juga sama gitu. Itu bisa kita ubah warna-warnanya. Status lainnya ada logo. Nah, ini logo nih maksudnya dia munculin ini nih yang atas ini nih. Ya, US dollar sama Japanese yen. Kalau kita hilangin logonya dia hilang ya, logo si ininya nih. Logo si negaranya yang ini. Ya sebetulnya penting nggak penting sih, cuman biar kalian tahu aja ya. Logo itu ya commonnya sih diaktifin sama title. Title ini biar kita tahu oh ini kita lagi ngebuka USD JPY gitu ya. Kemudian open market statusnya juga kelihatan jabnya gitu kan. Lagi open apa enggak itu kelihatan di sana. Gitu. Chart value-nya juga kelihatan gitu. Open-nya berapa kan kemarin kita udah kenal kan di candlestick yang statusnya kan. Ada open price-nya berapa, highest-nya berapa, lower-nya berapa, close-nya berapa, di angka berapa. Itu semuanya ada statusnya di sana. Gitu. Jadi ini semuanya merepresentasikan apa yang ada di dalam chart atau di dalam market ini gitu ya. Ini seterusnya bisa dilihat ya. Selanjutnya kita masuk ke yang scales and line ya. Nah, di scales and line ini ada yang price scale-nya ya. Current and unitnya mau berapa? Ya ini sebetulnya semua settingannya default aja ya, nggak perlu ada yang dibingungin sih. Sepertinya nggak perlu ada yang diubah-ubah. Ya kalau diubah-ubah nanti malah bingung sendiri gitu kan. Ini ada visible on mouse over gitu ya. Nanti kita kelihatan oh ini harganya di sini gitu. Kita bisa ngelihat ada ketika mouse kita di mana dia akan ngeliatin harganya kemana gitu kan. Nah ini biasanya saya always visible gitu. Jadi dimanapun dia akan tetap kelihatan harganya berapa gitu. Oke, di scale and lines ini nggak perlu ada yang diubah ya. Jadi saya nggak saranin untuk diubah-ubah, sama aja formatnya dari awal gitu ya. Dari sisi canvas ini mau backgroundnya mau warna apa? Oh ini saya putih keterangan nggak suka gitu ya. Mau dipindahin ya boleh. Mau warnanya apa? Misalnya mau warnanya hitam ya silahkan senyamannya aja gitu. Kalau saya biasanya putih atau misalnya abu-abu. Nah ini biar lebih kelihatan gitu, lebih enak kelihatannya. Mau pakai grid line boleh, misalnya ada vertikal sama horizontal nih, ada grid-gridnya gitu kan, nih kelihatan kan bedanya gitu. Boleh kalau misalnya pakai itu. Saya biasanya nggak pakai. Ya, saya biasanya nggak pakai. Ada crosshair, ada watermark. Nah, watermark itu yang kayak gimana nih? Yang kayak belakang ini nih. Ada USD JPY, ini ada watermark gitu ya. USD JPY 1H. Jadi biar kita nggak lupa kita lagi buka chart apa gitu ya. Kalau kita hapus watermarknya ya hilang dia, nggak ada tulisannya kayak tadi. Tuh, ya, nggak ada. Nah, tapi kita biasanya pakai watermark ya. Teksnya mau berapa scale-nya ini bisa kita pilih gitu. Oke, ini perkenalan dikit aja dari settingan-settingan. Ini nggak perlu ada yang diubah sih, semuanya sama ya dari settingan. Biar kita bisa lebih cepat gitu ya. Oke, lanjut. Di sebelah atas sudah selesai semua. Kemudian kita bahas yang penting-pentingnya aja, yang biasa common yang saya pakai gitu ya. Nah, di sebelah sini ini adalah toolbox untuk kita melakukan mungkin kayak analisa atau drawing di dalam si platform TradingView ini. Kenapa makanya saya suka? Biasanya saya menganalisa di dalam platform ini tuh untuk saya nentuin saya mau entry-nya di mana gitu kan, biar saya mudah untuk saya oper ke dalam si order tracker saya. Saya punya order tracker dan saya tinggal nentuin aja, oh ini areanya tinggal entry aja di sini, silakan ditentuin ya, silakan masukin ke dalam MetaTrader. Itu biasanya seperti itu alur-alurnya gitu. Contoh yang paling atas ini untuk menentukan ini kan kayak gini ya, ini ada tanda tambah gitu ya. Kita bisa pilih mau tanda tanda tambah atau misalnya dot-dot kecil titik seperti ini atau misalnya yang arrow ya. Nah, ini kayak biasa aja sih, kayak kita di kursor biasa ya. Atau mungkin yang lain gitu ya. Ini ada 3, saya biasa pakai yang cross, ini lebih mudah, lebih enak kelihatannya. Nah selanjutnya di sini ya kalau kita klik yang tanda panah ini, panah ke kanan, ini ada banyak nih, ini ada line gitu ya. Ini ada line misalnya, oke saya mau nentuin ini, saya mau bikin garis ya. Saya bikin garis, bisa pilih garis horizontal line misalnya. Kita klik misalnya garisnya mau di mana? Di sini. Nah nanti dia langsung kebikin horizontal line seperti ini. Kalau misalnya kita pakai yang horizontal ray, berarti dia motong ke tengah ke kanan. Nah gitu. Kalau yang horizontal line kan dia kanan kiri semuanya balance ya. Kanan kiri digambar. Kalau ini dari yang titik kita
klik aja sampai ke arah kanan seterusnya seperti itu. Gitu. Dan ini biasanya saya gunakan seperti ini. Contoh kayak tadi ya. Saya mau entry di area ini ya, saya mau entry di area ini, saya tentuin gitu. Saya biasanya kayak gitu. Saya masukin garisnya di sini, kemudian udah saya kasih tahu, oke, entry di pojok kanan, entry di garis yang atas. Kalau misalnya harga terus turun ke bawah, stop loss-nya di sini. Kemarin kan kita udah belajar ya, entry-nya di mana, take profit-nya mana, stop loss-nya di mana. Nah, saya kasih tahu nih, kalau misalnya saya mau entry ke order taker saya, entry-nya di harga yang atas ini ya, di garis yang atas ini. Jadi ketika harga di sini gitu ya. Nah, ini kalau kita replay tadi, kalau misalnya kita replay ke sini, dalam kondisi market seperti ini, saya kasih tahu ke order taker saya gitu ya. Saya pakai trading view aja. Saya screenshot ya, saya foto di sini bisa foto. Nah, di pojok kanan atas ini ada take a snapshot gitu ya. Mau download boleh, copy image boleh, copy link juga boleh gitu. Jadi kalau copy image nanti tampilnya kayak bakalan kayak gini. Nah, nanti langsung dimasukin sama si trading view-nya jadi sebuah gambar yang bisa dikirim ke ya mungkin WhatsApp atau Telegram dan lain itu bisa. Ya, tampilannya gitu. Kira-kira kayak gitu ya. Garis ini untuk nentuin ya, saya mau entry-nya di mana, stop loss-nya di mana itu bisa. Kira-kira kayak gitu bisa. Jadi untuk nentuin aja kita mau ngegaris apa itu boleh. Gambar apapun ya. Mau garis, mau yang lain-lainnya boleh. Dan ini bisa difavoritkan. Jadi misalnya kalian biasanya pakainya apa? Saya suka pakai trend angle gitu ya. Daripada kita masuk ke sana-sana terus kan capek gitu ya. Nah, ini kira-kira berapa derajat gitu kan. Ya kalian bisa difavoritkan. Nah, kalau kalian favoritkan di sini tinggal klik bintang aja, misalnya trend angle, diklik add for favorit, nanti dia masuk ke dalam toolbar yang kayak gini. Ini adalah hal-hal yang biasanya saya gunakan di TradingView untuk membuat atau lagi membuat sebuah trading plan. Nah, kira-kira kayak gitu. Ya, jadi biar saya nggak perlu buka manual ke sini, nah, ribet lah, lama lah, karena kita pengen efisiensi waktu gitu. Ini yang untuk pergarisan. Yang bawahnya, kalau kalian kenal yang namanya Fibonacci, ini semua ada kumpulan Fibonacci ya. Ada Fibonacci retracement, ada Fibonacci fan gitu, ada yang spiral, ada yang circle, dan masih banyak yang lainnya gitu. Jadi sesuaikan kalian mau seperti apa. Kalau saya biasanya cuma pakai Fibonacci retracement sama si fan aja, sama sebetulnya dia untuk nentuin angka-angka Fibonacci ya. Kayak misalnya saya mau Fibonacci fan ya, mana Fibonacci fan? Fibonacci fan. Sebentar, nah ini ya, Fibonacci speed resistant fan ya. Kita klik. Di sini naik ke atas gitu kan. Nah, ini adalah angka-angka dari Fibonacci gitu. Ini adalah angka-angka atau harga-harga golden ratio gitu. Kalau kalian belajar yang namanya Fibonacci, kalian tahu oh oke, nanti kalau kena di angka berapa kita waktunya nge-buy, waktunya nge-sell itu kalian tahu. Itu belajar yang namanya Fibonacci. Kira-kira simpelnya sederhananya seperti itu. Nah, saya pakai itu, saya favoritin kan tadi ada Fibonacci retracement sama ada Fibonacci resistance fan-nya juga gitu ya. Selanjutnya yang bawahnya, ini jarang sih saya pakai, cuman ini kalian cukup tahu aja ya, ada SIBD pattern gitu. Ini untuk membentuk sebuah pattern aja. Ini jarang saya pakai, cuman kalian bisa pakai juga gitu ya. Nah, oke, kalau misalnya kalian belajar Elliott Wave gitu kan, ya ini adalah untuk menggambar, oke, ini di mana titik awalnya, opennya di mana. Ini untuk ngegambar kayak kemarin apa? Graphic pattern ya gitu, chart pattern. Nah, ini seperti itu. Dia bisa pakai seperti itu. Titik awalnya satunya di mana, duanya di mana, pivot bawahnya di mana, pivot atasnya di mana. Itu bisa pakai Elliott Wave seperti itu. Gitu. Yang bawahnya lanjut ke projection. Jadi gambar misalnya mau di mana? Nih contoh long position. Long position seperti ini. Nah, long position seperti ini ya. Sorry, kita klik lagi. Long position seperti ini ya. Jadi kita entry-nya di sini, take profit-nya di atas sini ya, stop loss-nya di bawah sini. Jadi 1:1. Nah, rasionya 1:1. Kita bisa lihat di sini risk reward rasionya 1:1 ya. Kita bisa setting nggak? Bisa, tinggal klik sini aja. Nah, ini adalah settingannya. Ya, ini adalah si settingannya. Nih, saya deketin. Tuh, kalian bisa cek di sini settingan gitu kan. Kemudian mau mana stylenya ya. Input ya. Kemudian kalian bisa masukin price-nya berapa, tick-nya berapa ya, sama stop levelnya atau stop loss-nya juga mau di angka berapa itu bisa. Itu di long position. Kalau misalnya di short position tinggal diklik aja, sama, sebetulnya fungsinya hampir sama ya. Nah, ini sama aja gitu. Kalau misalnya long position kan untuk nge-buy kan, kalau short position untuk nge-sell gitu. Jadi yang sebelah kiri untuk nge-buy, yang sebelah kanan untuk nge-sell. Kan kalau nge-sell stop loss-nya di atas kan. Kalau misalnya nge-buy kan stop loss-nya di bawah. Gitu aja, sebenarnya simpel seperti itu. Ya. Jadi kalian cukup tahu aja
hal-hal yang seperti ini bisa digunakan, bisa juga tidak gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan. Atau misalnya Mas, saya mau tahu dia jaraknya udah bergerak berapa pips gitu. Kemarin kan kita ngobrolin tentang pips ya. Kalian bisa pakai yang namanya price range ya. Ini namanya price range di sini gitu ya. Tinggal diklik aja, nanti kalian langsung taruh. Dari mana kalian mau ngitungnya? Dari sini sampai ke atas ini berapa pips. Nah, kemarin kita udah belajar berapa pips. Oke. Dari bawah sini sampai atas sini berarti dia sudah bergerak sekitar 316 pips ya. Jadi lebar area ini adalah 316 pips. Nah, gitulah kira-kira. Oke. Kita tadi udah kenalan, kalau kalian ada yang mau dipakai tinggal dibintangin aja biar nanti masuk ke dalam si favorit bar yang ada di atas ini, toolbar-toolbarnya itu. Gitu. Nah, bawahnya ini adalah shape-shape ya. Kalian mau pakai arrow atau panah gitu kan. Kalian mau pakai rectangle dan lain-lain. Kayak misalnya saya biasanya kayak gini. Kalau saya itu biasanya yang dipakai horizontal ray atau horizontal line gitu ya. Saya nentuin, saya mau entry di sini. Ini garis atasnya saya di sini. Kemudian garis bawahnya di sini. Nah, ini misalnya saya garis bawahnya di sini. Kemudian saya mau ngasih tahu si order taker saya, oh ini saya nge-buy loh, ya. Berarti nge-buy saya pakai shape. Ya, saya nentuin ini lebar areanya untuk ngasih taunya, ini lebar area saya. Oke, ini lebar area saya. Nah, seperti itu kira-kira. Ini adalah lebar area saya. Kalau nge-sell warnanya merah, kalau nge-buy saya kasih warnanya hijau. Nah, kayak gitu ya. Jadi ada tandanya. Oke, berarti tugasnya dia adalah entry di atas sini dan titik stop lossnya di bawah sini. Tinggal di replaynya dijalanin aja. Nah, kalau kita jalanin ya kayak gini. Oke, kejemput nih, ya kan? Taking profit ke atas gitu. Kejemputnya sedikit, tapi taking profitnya banyak banget sampai jauh. Nanti itu kita bahas di sesi yang lain ya. Jadi kita nggak ngomongin entry-nya kayak gimana ya. Cuman intinya ini yang saya biasa gunakan ketika trading untuk mengambil sebuah keputusan dalam trading atau trading plan. Gitu. Itu adalah shape ya. Saya biasanya gunakan rectangle atau kotak. Saya biasa menggunakan circle juga ya atau ellipse gitu ya. Jadi kalau misalnya saya lagi ngajar atau saya lagi melakukan atau memberikan contoh gitu ya, saya biasa oke, ini kalian bisa ngambil area ini areanya bagus gitu. Jadi sama sih seperti itu. Ini hanya toolbar aja untuk ngegambar. Kalian mungkin biasa pakai Photoshop gitu ya. Photoshop gitu ya. Atau mungkin kalian pakai aplikasi Paint di Windows gitu ya untuk edit foto, ya itu mostly sama sih seperti itu. Kalian juga bisa ngisi teks gitu ya. Misalnya kalian klik teks di sini, T di situ ya. Kalian masuk ini adalah kalian klik teks gitu ya. Di sini teks, klik mau di mana, ini adalah area buy. Nah, gitu. Kira-kira kayak gitu. Jadi bisa diketik juga. Ini makanya saya sukanya TradingView adalah sangat simpel dan sangat enak dari tampilannya. Jadi dia user friendly ya. Jadi nggak kolot tampilannya dan sangat mudah. Oke, kemudian juga ini yang paling penting adalah magnet ya. Jadi magnet ini saya biasa nyalakan dan bisa juga enggak sih. Kalau enggak itu karena kan kita perlu presisi nentuinnya wicknya di mana ya, wick atasnya, wick bawahnya, ekor atas, ekor bawahnya di mana, itu kan kita perlu presisi. Nah, kalau pakai strong atau pakai magnet ini jadi kayak dia ketempel langsung. Nah, tuh dia langsung ketempel. Nah, dia langsung ketempel ke area-area yang ada wicknya gitu ya, atau strong magnet. Jadi dimanapun dia akan selalu nempel gitu. Contoh misalnya di sini kita mau gambarin garis ini tuh dia langsung pakai magnet. Kita mau di mana? Oh, kita mau di sini gitu kan. Dia langsung klik di situ. Walaupun kursor kita di bawah sini tapi garisnya di atas itu karena dia ngikutin week to week-nya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Saya biasanya gunakan yang magnet yang tidak terlalu strong ya. Kita weak magnet aja. Jadi sebetulnya sama aja sih. Gitu. Jadi kalian bisa pakai sesuai dengan kenyamanan dan kebutuhan. Gitu. Oke? Terus kalau misalnya kalian udah bikin banyak gambar gitu. Ini ada satu gambar, kemudian ada dua gambar gitu ya. Kalian bisa langsung hapus semuanya lewat sini. Ya, kalian bisa langsung hapus semuanya lewat sini. Klik mau remove drawing. Nah, tinggal diklik situ aja. Gitu. Oke? Jadi itu cara penggunaan TradingView. Jadi mostly saya gunakan TradingView ini hanya untuk analisa gitu ya. Saya biasa menganalisa atau saya melakukan backtest itu di dalam TradingView. Kenapa harga bisa mantul ke sini? Karena di sini ada area buy saya. Nah, saya area buy di sini gitu. Nanti saya kasih tahu caranya gimana. Oke, ini adalah area buy saya. Kemudian kenapa harga mantul di sini gitu kan? Kenapa harga mantul di sini? Karena di sini ada area buy saya gitu. Jadi harga pantulan seperti yang saya sudah bilang tadi, harga mantul itu karena ada support dan resisten, ada supply dan demand ya. Jadi
akan masuk ke sana, cuman kita perlu tahu dulu kenapa harga mantul ke sana, kenapa harga bergeraknya ke sana gitu. Ini adalah area makan saya. Harga masuk ya, kemudian dia mantul sampai ke atas dan saya taking profit juga. Misalnya mana lagi? Ya contohnya di mana lagi? Misalnya kenapa harga mantul di sini gitu ya? Karena di sini ada area makan saya. Nah, ini adalah area makan saya. Tuh, di situ. Dia harga turun ke bawah dan saya dapat taking profit di sana. Gitu. Oke? Jadi kita tadi udah bahas ya mengenai tentang trading view dari mulai cara buka akun ya. Kalian juga udah saya kasih lihat juga cara masuk ke dalam chartnya seperti apa, cara pindah chartnya seperti apa, time frame seperti apa, dan banyak hal yang ada di dalam trading view ini. Silakan kalian explore sendiri dan kalian biasakan untuk menggunakan platform trading view ini untuk analisa atau juga charting. Nah, oke, silakan boleh praktek. Saya kasih waktu di sesi kali ini. Kalian cukup pelajarin dulu trading view gitu ya. Dan di next sessionnya kita akan ngebahas tentang MetaTrader. Dan ini adalah platform yang biasa kita gunakan untuk charting. Oke, thank you so much dan sampai ketemu di sesi-sesi yang berikutnya.